Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini saya akan menyampaikan renungan dari kitab Mika, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan 4a. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat dari Tuhan Allah kita. Bapa, terima kasih kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau merenungkannya dan merefleksikannya dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk mengerti agar kami mau melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kitab Mika ditulis oleh Nabi Mika, salah satu nabi dari 12 nabi kecil, yang dalam pengertian memberikan pengajaran dan nubuat secara khusus mengenai kehadiran Yesus Kristus yang inkarnasi. Pada Kejadian pasal 3 ayat 15 sudah dituliskan dan dinubuatkan kehadiran Yesus Kristus melalui seorang perempuan, dan itu menjadi kehadiran yang sungguh-sungguh dinantikan sepanjang zaman oleh manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dalam Mika pasal 5 disebutkan nama Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan. Dan di dalam wilayah itu ada nama seorang anak dari Israel bernama Yehuda, anak keempat dari Yakub atau Israel. Yehuda memiliki beberapa anak, dan anak yang diperkenan oleh Tuhan yang akan membangkitkan keturunan yang memerintah Israel, namanya Peres. Selanjutnya, nanti keturunannya yang bernama Daud menjadi raja di Israel. Namun bukan Daud yang akan menggenapkan atau menyatakan kehadiran Tuhan Yesus, tetapi nantinya pada keturunan yang berikutnya dari Yusuf dan Maria lah hadir Yesus yang kita panggil dan sebut Tuhan, Juru Selamat, Kristus, penebus satu-satunya. Siapa yang membangkitkan kehadiran Yesus untuk memerintah Israel? Tuhan Allah. Karena memang sudah direncanakan dalam kekekalan dan diterapkannya rencana itu di dalam sejarah sesuai dengan waktunya. Memang tidak mudah untuk memahami waktunya Tuhan, saatnya kehadiran Tuhan di bumi ini melalui jalan inkarnasi, yaitu menjadi manusia, ditambahkan natur kemanusiaan pada pribadi Tuhan, anak Allah yang tunggal itu. Sehingga sejak inkarnasi, anak Allah yang tunggal memiliki natur kemanusiaan. Mengapa diperlukan? Karena memang Tuhan tidak mungkin mengalami kematian. Dan manusia membutuhkan keselamatan. Sementara manusia yang berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya. Maka diperlukan pribadi yang mewakili Tuhan Allah dan yang mewakili manusia. Kedua natur itu ada pada pribadi Yesus. Keduanya sempurna, suci, kudus, natur yang ada pada pribadi anak Allah ini. Memang kita tidak mudah memahami ini kalau kita tidak membaca secara berurutan kitab demi kitab yang ada di dalam Alkitab ini. Namun kalau kita mau tekun sedikit saja, setiap hari 6 pasal kita baca, setahun kita bisa menyelesaikan Alkitab ini dengan baik, dan kita akan menemukan benang merah
dari apa yang Tuhan rancang. Jadi rancangan Tuhan untuk menebus umat manusia itu bukan dadakan. Rancangan Tuhan untuk menebus umat manusia itu sudah ada dalam dirinya. Dan Tuhan yang menyatakan rancangannya itu bertahap-tahap karena memang kita makhluk sejarah. Di dalam ayat 2 dikatakan bahwa akan waktu kelahiran Yesus melalui perempuan, tentu ini tidak mudah dimengerti, bahkan ahli Taurat baru sadar ketika orang Majus datang memberikan pertanyaan kepada Raja Herodes. Lalu ditanyalah oleh Raja Herodes mengenai apa yang tertulis dalam kitab-kitab para nabi. Demikian juga para gembala baru sadar bahwa ada yang lahir di kota Bethlehem, Tuhan, Juru Selamat, Kristus. Yang lebih mengherankan lagi, Maria dan Yusuf baru menyadarinya setelah mereka didatangi, dijumpai oleh malaikat Gabriel, dan itu menjadi sesuatu yang mengagetkan, tetapi sekaligus yang menggembirakan. Demikian pembelajaran kita pada video-video sebelumnya. Kita bersyukur karena seluruh penyataan Tuhan sudah lengkap di dalam Alkitab. Sehingga tinggal kita mau tidak membacanya dan mempelajarinya. Apa yang dinyatakan Tuhan di dalam ayat 3, bahwa ia bertindak menggembalakan. Tuhan hadir di bumi dalam keadaannya sebagai manusia, menaati kehendak Bapaknya secara aktif, dan menggembalakan umatnya. Mulai dari memilih murid-muridnya, mengajar banyak orang dengan perumpamaan, dengan contoh, dengan beragam penjelasan dan pemahaman, memberikan suatu perubahan pemberitahuan mengenai kebenaran-kebenaran Allah. Tentu ini dapat memberikan sebuah pengaruh di Israel, di Yerusalem, dan di daerah wilayah tanah Palestina itu. Yesus Tuhan menggembalakan dengan kekuatannya. Tentu karena ia memang manusia yang dipenuhi Roh Kudus sejak inkarnasi. Karena memang benih yang ada dalam Maria itu dari Roh Kudus. Dan Yesus bertumbuh jadi seorang bayi, dilahirkan menjadi seorang anak, dibesarkan menjadi seorang remaja dan pemuda yang siap menggembalakan. Seperti kebiasaan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bahwa mereka sejak kecil sudah dididik di dalam hukum Taurat, baik di rumah maupun di sinagog dan di bait Allah. Mereka akan belajar banyak hal dari hukum Taurat, bukan saja aturan ibadah, pengaturan tentang hukum-hukum sosial, maupun di dalam moralitas. Tuhan sempurna untuk itu dan menggenapi semuanya dengan baik, dengan benar, dengan sempurna. Tuhan menggembalakan umatnya, orang-orang yang sungguh-sungguh telah ditetapkan, dipilih, dipanggilnya dalam sejarah hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara juga adalah umatnya dan mengalami panggilan Tuhan dan terus dibimbing ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Tuhan hadir menggembalakan umatnya untuk menanggikan dan mengagungkan namanya, sehingga seluruh bumi, di timur dan barat, tidak ada satu tempat pun yang tidak akan dijumpai Tuhan, orang-orang yang di sana, dengan cara-cara yang ajaib. Dan ketika ia datang, ia menyatakan shalom, kabar baik, dan sukacita. Tuhan menggembalakan dengan shalom-Nya, damai sejahteranya, untuk memulihkan hubungan kita dengan diri kita, dengan sesama, dengan alam, terutama dengan Tuhan Allah, karena keberdosaan kita. Pemulihan itu dilakukan dengan penebusan, melalui kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, duduknya di sebelah kanan Allah Bapa, dan nanti kedatangannya. Damai sejahtera memenuhi hati kita. Juga kita akan mengalami yang namanya sukacita. Bukan hanya mendapatkan berkat, tetapi hidup kekal, tanpa dosa lagi, tanpa kesusahan lagi, di langit dan bumi yang baru. Di sanalah sukacita yang penuh, yang sempurna. Dan tentu yang terakhir adalah kita akan mengalami hidup yang benar-benar menjadi manusia yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, dengan berita yang disampaikan oleh Nabi Mika ini, maka kita diberikan tanggung jawab karena kita masing-masing sudah mendapatkan berita kabar baik ini. Damai, sejahtera, sukacita,
yang datang dari Tuhan, karena Tuhan sudah hadir melalui jalan inkarnasi, sudah bangkit dari kematian setelah ia menjalani kehendak Bapa dengan aktif dan mati di atas kayu salib. Dan kita saat ini menyongsong kedatangan dia yang kembalinya dia ke bumi ini untuk menyatakan sekali lagi keagungan kebesarannya, menyatakan penghakiman dan penghukuman bagi orang berdosa, menyatakan kesempurnaan penebusan bagi kita sekalian. Kiranya kita makin bergegas memberitakan kabar baik kepada siapapun dalam keadaan dan situasi sesulit apapun. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesusahan, ketidakberdayaan, sakit, kekurangan, dan banyak pergumulan lain. Datanglah kepada Tuhan Sang Gembala Agung yang akan menenangkan kita dan memampukan kita menjadi orang-orang yang mengalami shalom. Dan percayalah, Tuhan Yesus selalu setia menopang memelihara kita seperti janjinya bahwa ia beserta dengan kita. Kiranya renungan singkat yang saya sampaikan menolong Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kembali Natal berarti damai sejahtera Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pertolongan-Mu hari ini. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar, dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kiranya kami boleh mengertinya dan kami mau mengalami shalom itu dari-Mu dan memberitakan kabar baik itu kepada sesama. Berkati kami sertai kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.